Satyawira Jala Dharma. 1000 orang tua bisa bermimpi, tetapi satu orang pemuda bisa mengubah dunia. Hai Sobat Konilamil, bersama saya Serda Cecil di Konilam News dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda hanya di Konilam News Weekly. Pangkolin Lamil Laksda TNI Rudi Aviantara beserta rombongan melaksanakan courtesy call ke Kodaeral 6. Rombongan diterima langsung oleh Komandan Kodaeral 6 Laksda TNI Andi Abdul Aziz bersama para pejabat utama staf Kodaeral 6. Dalam kesempatan tersebut, Pangkolin Lamil menyampaikan pentingnya koordinasi dan kolaborasi berkelanjutan dalam mendukung tugas-tugas operasi laut nasional. Pangkolin Lamil juga meninjau langsung kondisi ex-KRI Hading yang tengah sandar di dermaga Kodaeral 6. Inspektur Kolin Lamil Laksma TNI Julianus Zebua memimpin langsung pelaksanaan taklimat awal Wasrik terhadap Diskum dan Disenlek Kolin Lamil di Mako Kolin Lamil dengan dihadiri Kadisenlek Kolin Lamil, Letkol Laut Elektronika Zul Ahmad Jungjung, dan Perwira Diskum dan Disenlek Kolin Lamil. Kolin Lamil menyampaikan bahwa Wasrik bukan bertujuan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai sarana pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta penggunaan sumber daya organisasi guna memastikan seluruh kegiatan berjalan tertib, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kolin Lamil menggelar upacara bendera rutin di Lapangan Mulyono Silam, Mako Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kadispen Kolin Lamil Letkol Laut Supply Trisetyo Pujiastono memimpin jalannya upacara yang diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS Kolin Lamil. Dalam amanatnya, Kadispen Kolin Lamil menegaskan bahwa Dinas Penerangan Kolin Lamil terus berbenah dan berinovasi untuk memperkuat citra positif TNI Angkatan Laut di ruang publik, sejalan dengan perkembangan teknologi dan dinamika informasi masa kini. Pangkolin Lamil Laksda TNI Rudi Aviantara didampingi Ketua Gabungan Jala Senastri, Kolin Lamil Nyonya Hesti. Rudi Aviantara beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Satlin Lamil 3 Makassar. Kedatangan Pangkolin Lamil disambut hangat oleh Dan Satlin Lamil 3 Kolonel Laut Pelaut Sultan M. Firdaus bersama Ketua Cabang 4 Gabungan Jala Senastri Kolin Lamil Nyonya Alin Sultan serta seluruh prajurit dan PNS Satlin Lamil 3 Makassar di Mako Satlin Lamil 3. Dalam kesempatan tersebut, Pangkolin Lamil menekankan pentingnya menjaga profesionalisme, disiplin, serta soliditas dalam melaksanakan tugas pokok Kolin Lamil sebagai unsur pelaksana operasi TNI Angkatan Laut di bidang angkutan laut militer. Dalam upaya memastikan kualitas kepemimpinan dan kesiapan unsur-unsur kapal perang di jajaran Kolin Lamil, Kas Kolin Lamil Laksma TNI Edi Haryanto memimpin langsung pelaksanaan uji wawancara Komandan KRI jajaran Kolin Lamil tahun 2025 yang digelar di Gedung Laut Nusantara, Mako Kolin Lamil. Kas Kolin Lamil selaku penanggung jawab sekaligus Ketua Dewan Penguji menegaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi ini bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan instrumen strategis untuk menilai dan mengukuhkan profesionalisme para komandan KRI. Pangkolin Lamil Laksda TNI Rudi Aviantara melaksanakan courtesy call ke Markas Divisi Infanteri 3 Kostrat. Kedatangan Pangkolin Lamil beserta rombongan disambut hangat oleh Pangdiviv 3 Kostrat Brigjen TNI Bagus Suryaditayo bersama para pejabat utama Diviv 3 Kostrat. Dalam kesempatan tersebut, kedua pimpinan satuan strategis TNI itu membahas berbagai hal yang berkaitan dengan sinergi dan koordinasi lintas matra, khususnya dalam mendukung kesiapan operasional dan mobilitas unsur-unsur TNI di wilayah Indonesia Timur. Pangkolin Lamil Laksda TNI Rudi Aviantara menghadiri apel pemberangkatan personil Satuan Yonif Teritorial Pembangunan Dikjurba Gelombang 1 tahun anggaran 2025 dan Dikjurta Gelombang 2 tahun anggaran 2025 yang dipimpin oleh Koor Sahli Kasat Letjen TNI Zamroni di Lapangan Mulyono Silam, Mako Kolin Lamil. Para prajurit Yonif Teritorial Pembangunan akan diberangkatkan menggunakan KRI Banda Aceh 593 untuk wilayah Barat, KRI Banjarmasin 592 untuk wilayah Tengah, dan KRI Teluk Palu 523 untuk wilayah Timur. Inspektur Kolin Lamil Laksma TNI Julianus Zebua menghadiri pembukaan Sailing Camp tahun anggaran 2025 yang digagas oleh TNI Angkatan Laut di atas geladak KRI Semarang 594
yang bersandar di Dermaga IKT Bogasari, Jakarta Utara. Acara dibuka secara resmi oleh Dan Pusteral, Laksma TNI Albertus Agung Priyo Suseno, melalui upacara militer di atas geladak kapal dengan penuh khidmat dan diikuti oleh 500 mahasiswa dan mahasiswi dengan tema TNI Angkatan Laut menyelenggarakan Sailing Camp tahun anggaran 2025 di Lanal, Lampung, dalam rangka terwujudnya alat juang yang tangguh guna mendukung pertahanan negara. Kolin Lamil menggelar upacara peresmian pemakaian baret bagi perwira, bintara, dan tamtama remaja, sekaligus pemberian penghargaan kepada tim dayung Kolin Lamil yang berprestasi dan dipimpin langsung oleh Pangkolin Lamil Laksda TNI Rudi Aviantara. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Gabungan Jalasenastri Kolin Lamil Nyonya Hesti Rudi Aviantara, beserta pengurus, serta seluruh prajurit dan PNS Kolin Lamil. Acara diawali dengan pelaksanaan demo yang menampilkan berbagai materi ketangkasan seperti loncat dari atas KRI, renang laut, mendayung perahu karet, bantuan hidup dasar, bongkar pasang senjata, semapor dan peran kebakaran. Acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi, serta upacara pemakaian baret kepada perwakilan prajurit remaja Kolin Lamil. Dalam rangka mempererat kepedulian sosial dan kemanusiaan, KRI Teluk Calang 524 menggelar kegiatan bakti sosial donor darah bekerjasama dengan PMI Merauke. Kegiatan berlangsung di hanggar heli KRI Teluk Calang 524 yang tengah sandar di Dermaga Pelabuhan Umum Yos Sudarso Merauke. Komandan KRI Teluk Calang, Letkol Laut Pelaut Saiful, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian prajurit TNI AL terhadap sesama. Menjelang peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November, Pangkolin Lamil Laksda TNI Rudi Aviantara bersama seluruh pejabat utama dan prajurit Kolin Lamil melaksanakan doa bersama di Mako Kolin Lamil. Kegiatan ini juga digelar serentak di seluruh satuan TNI Angkatan Laut sebagai bentuk refleksi nasional menyambut Hari Pahlawan. Tahun ini, peringatan Hari Pahlawan mengusung tema Pahlawanku Teladanku, terus bergerak, melanjutkan perjuangan. Baik, Sobat Kolin Lamil, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya, Serda Cecil, beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di Kolin Lamil News periode berikutnya. Satya Wira, Jala Dharma.